Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Tank 300. Sebenarnya tidak ada sejarah-sejarahnya amat, karena tank-tank dari GWM ini masih tergolong baru. Jadi sepertinya kami akan ceritakan sedikit saja. Oke, tank 300 ini dibuat untuk menemani tank 500 yang sudah duluan hadir di Indonesia. Segmennya di bawah tank 500. Dimensinya lebih kecil, namun kemampuan off-road tank 300 mirip-mirip dengan tank 500. Tank 300 ini lahir di negara asalnya pada tahun 2020 dengan nama Wei Tank 300. Wei ini merupakan sebuah merek lain dari GWM. Namun pada tahun 2021 nama resminya menjadi GWM Tank 300. Di belahan bumi sana banyak varian tank 300 yang beredar, seperti tank 300 City Edition, Off-Road Edition, Wind Forest, Iron Cavalry Edition, Yunliang, dan Cyber Tank. Ya, ternyata penggemarnya banyak juga di sana sampai dibuatkan beberapa model. Bagaimana dengan di Indonesia? Hanya satu trim saja dengan mesin 2000cc hybrid saja. Namun apabila Anda tidak puas dengan penampilannya, Anda bisa upgrade ke Fury Edition sebagai optional aksesoris yang bisa Anda pilih. Namun jangan salah juga, aksesoris ini seriusan dibuat oleh GWM. Anda bisa tukar velg yang lebih atau bisa upgrade suspensi Fury Edition yang lebih baik artikulasinya di medan off-road. Oke, sekarang kami review dulu tank 300 ini. Nah, kita sudah tes tank 500, sekarang giliran tank 300 akhirnya. Di tank 500 itu banyak kesamaan dengan tank 300 ini. Mesinnya sama, kita lihat mesinnya. Ada beginian ya, mewah. Nah, ini dia mesinnya sama, 2000cc turbo tapi hybrid. Turbo campur hybrid, jadi ada tenaga ekstra untuk akselerasi dari turbonya dan dari motor listrik sekaligus. Nah, ini walaupun mesinnya sama dengan tank 500, cuma ini kok lebih hemat nanti ya pas kita nyetir, makanya nonton video ini sampai habis. Dan ini urusan remnya, dia tidak pakai vakum, dia pakai motor listrik seperti itu tuh. Jadi servonya, penguatnya itu dari motor listrik, atau vakum listrik atau motor listrik, pokoknya kecil gini. Kayaknya sih motor listrik deh, yang itu menyebabkan rasa mobil ini agak-agak aneh. Ya, makanya nonton sampai habis pas nyetir. Oke, tampangnya. Bagaimana menurut Anda? Tolong komentar di bawah menurut Anda tentang tampang mobil ini. Kalau kami tuh nggak terlalu suka. Ya, kami lebih suka tampang tank 500. Tapi tank 500 juga ada anehnya juga sih, grillnya gede banget. Tapi ini tuh kayak ada kegedean bagian ini gitu. Cuma kami suka bempernya. Bumper itu seperti bumper beneran yang bisa didudukin. Mobil sekarang tuh jarang ada bumper beneran begini loh. Ini bisa didudukin beneran. Terus aksesorisnya juga surprisingly udah banyak. Jadi ada kit yang bisa bikin ini berubah menjadi Brabus G-Class. Seberapa besarkah mobil ini? Kita ukur panjangnya. Kalau tank 500 kan panjang tuh. Kalau ini 4.760 mm. Oh, wheelbase-nya kan nggak nyampe 5 meter tadi kan. 2.750. Nggak panjang-panjang amat wheelbase-nya, panjang mobilnya juga total nggak panjang-panjang amat. Jadi masih oke di dalam kota, dan ini radius putarnya juga bagus. Di depannya suspensinya double wishbone biasa. Di depan itu independen. Namun belakangnya tuh tidak, belakangnya tuh masih solid axle. Mereka menggunakan masih solid axle sehingga artikulasi pada saat off-road itu masih bagus. Bicara soal off-road, ini ban yang dikasih adalah ban AT Continental Cross Contact. Lebarnya 265, tebelnya 65, 17 inch. Nah, ini mobil di velg-velgin, dipakai ban MT gede gitu, cakep juga nih. Pasti lift kitnya udah ada juga deh. Terus kami agak kurang suka ini. Footstep berguna memang kalau dipakai. Oke, kenapa kalau dipakai berguna? Karena untuk naik ke mobil. Oke, berguna seperti itu. Cuma ketika kita nggak pakai ini footstep, kan ada aja tuh orang, gue tinggi nggak perlu gituan lah. Pasti nempel. Karena ini footstep terlalu keluar, pasti nempel celana, dan kalau mobilnya kotor, dijamin celana kita juga ikutan kotor. Ya, kalau lihat dari belakangnya lumayan lebih bagus, dan mobil ini desain tuh seperti campur aduk antara desain apa, Jeep, Wrangler, ada Defendernya nggak? Ada campur-campur beberapa, tapi ini original design tentunya, tidak mengkopi-kopi ya.
ada cover ban serep, dan ini seperti di Jeep, kamera mundurnya, kamera belakangnya ada di tengah-tengah. Jadi ini kalau dibuka, dia itu ada di dudukan ban serep ini. Ban serepnya cuma luarnya nggak ketutup, tengahnya aja yang ketutup. Lampunya juga bagus, kami suka lampunya. Ada wiper belakang, defogger. Nah, ini bukanya itu bukan ditarik, melainkan dipencet. Ada tulisan HEV, Hybrid Electric Vehicle, GWM Tank, Great Wall Motors Tank. Ntar sebelum dibuka kita kasih lihat dulu kuncinya. Ini kuncinya, macam di tank 500 juga, bentuknya seperti tank. Ini ada tank gitu ya. Dia bentuknya kayak tank. Ini tembakannya, terus ini crawlernya. Bisa buat main gitu. Tinggal kantongin tentunya. Dipencet bukanya, bukan ditarik. Bagasinya ini luas sebenarnya, dan menurut kami harusnya bisa dikasih 2 jok, jadi bisa jadi 7-seater gitu ngomongnya. Karena di bawah sini juga ada lumayan dalam juga. Nggak sih, nggak dalam. Ada baterainya ya kan? Mungkin kalau nggak hybrid bisa 7-seater ini. Colokan listrik rumah, universal pula. 12 volt power outlet. Terus ada kantong ini kecil. Ini juga ada kantong. Terus ini ada buat gantung-gantung aksesoris. Terus ini bisa di lock. Jadi bisa diputar ke sini. Dia ngelock. Kepake kalau misalnya kita lagi miring gitu, mau buka pintu, mau nahan, nggak bisa, kita lock ini jadi bisa nahan. Sama seperti tank 500. Oke, belakangnya duduknya cukup lumayan enak, dan jarak dengkul dengan jok depan lumayan jauh. Ini di belakang posisi nyetir kami tinggal 174. Kaki masih bisa masuk, headroom juga masih sangat lega sekali. Nah, ini apakah masih bisa senderin lagi? Enggak, ini udah paling nyender. Masih bisa tegakin kalau mau tuh. Pintunya bagian atasnya keras walaupun ada jahit-jahitan. Jahit-jahitan palsu. Tapi ini empuk-empuk kulit. Ini juga empuk-empuk kulit. Nih tarikan tutupannya juga kelihatan kokoh. Ada audio infinity ini di tweeter belakang. Ada kantong pintu buat naruh botol. Armrest. Ada 2 cup holder. Belakang jok ada kantong. Di bawahnya ada tempat sesuatu. Terus ada 2 buah colokan USB biasa. USB-A. Terus bawahnya hampir datar, padahal ini internal combustion, dan ada kopel ke belakang. Mungkin karena mobil ini cukup tinggi dengan leather frame, jadi aman. Oh iya, kami belum bilang ya. Ini leather frame. Jadi true SUV. Kalau duduk tengah keras sekali. Headroomnya juga mendekat tapi masih aman. Ada headrestnya sendiri dan ada seatbelt 3 titik. Sekarang saatnya ke depan. Enak kan ada pegangan ini. Masih baru gini. Oke, dashboardnya terlihat normal biasa saja, tapi somehow kami lebih suka dashboardnya ini dibanding dengan tank 500. Kalau tank 500 tuh layar gede di tengah gitu ya, terus ini ada bintang-bintang. Kami lebih suka begini, lebih simple. Layarnya touchscreen juga, cuma enak aja dilihatnya, lebih aman gitu, nggak ada bintang-bintang. Ya, kami nggak suka bintang-bintang dashboard, agak keramaian gitu loh. Nah, ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau tank 500 nggak cocok pakai bintang-bintang itu. Layar tengah besar, instrumen cluster juga full layar. Ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto, pakai kabel dan wireless juga bisa. Terus ini ada off-road mode-nya. Kita lebih suka, nah ini nih, ada tampilan begini. Tekanan ban, ada off-road cruise control-nya juga, ada kompas, ada inclinometer. Ada ketinggian. Nah, ini ada indikator posisi roda nih sedang mengarah kemana, berapa derajat. Terus kita bisa menyalakan kamera 360-nya juga untuk off-road, jadi bisa ngelihat di bawah tuh ada apa nih. Kalau sambil jalan nih dia akan menampilkan rekamannya juga, jadi kayak tembus pandang. Nah, ini kelihatan ada bayangan mobilnya kan, seperti tembus pandang nanti kalau jalan. Ada reverse tracking, ada intelligent parking juga, jadi bisa parkir sendiri. Nggak pernah percaya dengan sistem gituan, tapi so far nggak pernah mengecewakan sebenarnya, cuma males saya nyoba aja. Untuk off-roadannya itu dia spesial sekali. Tank 300, tank 500 sangat spesial karena dia punya locker tengah tentunya kalau low gear dinyalakan, dan locker belakang dan locker depan. Jadi lockernya tuh ada lengkap, walaupun dia punya sistem torque vectoring dengan mainin rem mungkin ya.
tapi tetap ada lokernya. Ya, offroader pasti suka sekali dengan sistem seperti itu. Ya, karena mobil yang biasa, mobil offroader biasa, pasti ujung-ujungnya akan dipasangin locker juga, kayak air locker. Nah, kalau ini enggak, ini udah ada standar. Nah, kita coba ya. Kita masukin ke netralin dulu, masukin low gear. Katanya. Ini udah low gear masuk. ESC mati. Kita hidupkan locker belakang. Ngelock, langsung locker depan. Ngelock langsung. Cepet banget. Udah nih, full 4-4-nya lock. Tuh, asik ya. Nah, di tengah sini ada jam, analog, defogger depan belakang, dan tombol hazard di tengah, bagus, dimuliakan. Ventilasi AC-nya itu model turbin gini. Matinya diputer, terus ada ambient light sekelilingnya nih. Ambient light di tengah-tengah ventilasi AC juga ada ambient light-nya. Nah, terus kontrol AC-nya dia tombol fisik, on off, naikin turunin blower, mode, temperatur, walaupun ini 2 zone. Ini ada single zone aja yang di tombol fisik, tapi di layar dia akan nongol 2 zone-nya untuk mengatur. Kalau istri pengennya panas, suami pengennya dingin, bisa diatur individual. Nah, kami agak nggak suka ini nih sebenarnya. Logo blower ini yang satu kecil satu gede, maksudnya satu gedein satu kecilin kan, cuma kadang-kadang nyaru gitu. Kalau dilihat dari sana tuh gedenya kayak sama. Ada memory seat, ini electric seat kanan kiri, dan memory seatnya ada di layar ya kan. Kenapa nggak ada tombol di mana gitu? Ada tapi di layar tuh, memoria satu, dan setting-settingan semua di layar tengah ini. Ini bisa disetting, yang kami nggak suka sebenarnya, bisa disetting kalau kita send itu langsung nyala kamera 360. Akhirnya kami matikan, kami nggak suka. Karena sambil dia navigasi, begitu kita nyalain send, hilang. Nyasar dong jadinya. Tapi bagus sekali, ini bisa disetting untuk dihilangkan seperti itu. Yang kami nggak suka itu ya, send ya. Sendnya itu nanti deh, send. Di bawah sini ada 2 puter-puteran yang dimuliakan. Yang kanan tadi untuk mengaktifkan 4L-nya, low gear-nya. Di sebelah kiri untuk driving mode-nya. Driving mode-nya itu ada, ini normal mode. Pindah ke sini jadi racing sport mode. Pindah sini jadi snow mode. Di sini jadi sand mode, tuh ngegas mobilnya. Di sini jadi mud mode, ini eco mode, dan kembali lagi ke normal mode. Banyak ya driving mode-nya. Ada pendingin jok, jadi tidak ada pemanas jok, adanya pendingin jok. Pinter, bagus sekali untuk Indonesia, tuh tepat sekali, nggak perlu pemanas. Tapi lucu nih, dia tuh kalau dipencet sekali dia nyala pol. Oke, nomor 3. Pencet lagi nomor 2, pencet lagi nomor 1, kemudian pencet lagi mati. Cuma nggak ada indikator di mana-mana, udah feeling aja gitu. Nggak ada indikator lampu kayak 3 biji gitu ya, nggak. Ini 1 doang. Unik. Ada untuk nyalain kamera 360. Kira-kira toto kita di jalan sempit takut masuk got, nyalain kamera langsung cepat, nggak masuk got. Ini untuk cruise control off-road. Dan ini ada tank turn. Jadi kalau jalanan licin, kita di lumpur, kita aktifkan tank turn ini, dia lebih bisa muter balik, dan muter baliknya lebih patah karena dia main diferensial. Dia akan ngerem di salah satu sisi. Kalau belok kanan dia akan rem di roda kanan, belok kiri dia akan rem di roda kiri. Nih. Nah, di sebelah kanan itu pendingin jok dan rem tangan jari. Rem tangan jari dengan auto hold tentunya. Shifternya bentuknya sangat unik sekali. Kami suka ini shifternya. Very futuristic ya kan. Ini kayak throttle pesawat tempur gitu. Parknya dipencet. Nah, ini ada tombol unlock untuk kita mengoper ke drive, reverse. Terus ada manual mode-nya, ke belakang lagi manual mode ya. Ya, belakang lagi manual mode. Kemudian setirnya bulat, nggak flat bottom, jempol kanan untuk mengatur layar tengah. Classic mode kayak gini atau off-road mode. Jadi tampilan off-road juga bisa ditampilkan di instrumen cluster ini. Ada beberapa yang bisa dilihat-lihat juga. RPM mesin, ya, mobil hybrid nggak terlalu merhatiin RPM mesin, tapi ini ada. Makanya dia ada manual mode dengan pedal shift, gitu. Sen berada di kanan. Berikut pengaturan lampu dan headlampnya, ada autonya, ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Itu ini sebel nih. Ya, kalau kita ngesen setengah itu buat pindah jalur kan biasa kan. Nah, ini karena sennya dia model yang akan balik lagi ke tengah lagi, iya posisinya. Nah, itu bisa setengah-setengah gitu. Untuk pindah jalur kan seperti biasa, sen bisa begitu kan kalau didorong setengah. Tapi dia tidak bisa dibatalkan. Kalau kita habis kiri, nggak jadi deh, kita ke kananin, dia akan ngesen kanan.
kiriin, kanan kiri lagi. Jadi harus dihabisin, and then matiin baru. Oke, sebelah kiri itu wiper depan ada autonya, kontrol wiper belakang juga dari sini. Ini ada cruise control, adaptive cruise control. Ya, dia tidak tombol di setir, tapi dia ada satu tongolan combination switch lagi. Dan jaraknya juga bisa diatur sini. Ini kalau cruise control dihidupin, jarak terdekatnya sangat kejauhan sekali. Mungkin pertimbangan ini mobil leather frame yang takut ngeremnya agak kebablasan kali ya. Sebelah kanan ada hill descent control untuk matiin stability control. Nih, manual leveling headlamp dan terang gelapkan lampu instrumen. Nih ada auto up, auto down di semua jendela. Ya, terus untuk ngelipat spion langsung pencet dua-duanya ini, bukan screen capture ya, pencet dua-duanya. Tuh. Lock unlock juga di sini, ngatur spion juga dari sini. Ini sama nih door trimnya sama seperti di belakang, tapi ini empuk-empuk, kalau belakang enggak. Dengan lapis kulit, jahitan asli, ini bagus. Dah, praktisan. Kantong pintu lumayan lah ada, tapi nggak terlalu besar, bisa naruh botol tapi. Nah ini ada tempat naruh sesuatu lagi, nggak tahu nih, e-money kali ya. E-money, kartu uang elektronik. Terus di sini ada tempat lagi, kirain cup holder, ternyata bukan. Dan ada gambarnya di sini, dilarang merokok. Jadi bukan asbak, nggak boleh matiin rokok, buang abu di sini. Ini audio infinity. Oh iya, kami lupa bilang audionya tuh enak. Sound systemnya sesuai dengan harganya. Enak audionya. Wireless charging, kita bisa naruh handphone di sini. Walaupun bahaya kebaca istri ya. Nah ini menarik nih. Bagian tengah sini ini cup holder, tapi kita bisa tutup. Jadi tempat naruh-naruh aja biasa. Dan ini kalau dibuka tembus. Ini ada cool box-nya, walaupun nggak cool box amat karena nggak terlalu rapet, tapi ini AC bisa ditembusin ke sini untuk AC ventilasi yang ke belakang ini. Ini ada ventilasi AC di belakang, jadi bisa dibolongin sini. Laci, ya normal size-nya, nggak bisa buat naruh apa-apa lagi. Ada tempat kacamata, lampu-lampu, sunroof, bukan panoramic roof ya, sunroof biasa yang bisa dibuka buat kampanye, masih muat lah ini yang gemuk. Ada 2 tombol kosong sama untuk nyala matiin lampu kabin. Spion tengah frameless. Nah, ini ada kacanya lah ya. LED, ini LED semua. Posisi nyetir. Posisi nyetir kami biasanya paling rendah dan ini cocok paling rendah. Terus ini 8 way untuk pengaturan joknya, jadi bisa naik turun depannya doang. Kami suka. Luar biasa, bagus. Ya, dan ada lumbar supportnya juga. Yang posisinya bisa diubah, lengkap ini joknya, bagus. Dan setirnya walaupun manual tapi tilt dan teleskopik, luar biasa. Ini suka setir teleskopik. Sekarang saatnya kita jalan. Akhirnya nyetir tank 300. Dari sejak pertama di Gias itu pengen sekali nyobain mobilnya, karena kami sudah cobain tank 500 tuh wow, spektakuler dari sisi kedekatan dengan Land Cruiser. Nah ini mobil kalau kita lihat dari luar, kita ngerasanya ngeliat tuh kayak rasanya tuh seperti Fortuner, Pajero Sport gitu. Dan ngeliat bentuk luarnya juga ya kurang lebih rasanya seperti itu. Namun ternyata begitu jalan, sisi kekedapan dari luar ini bagus. Kekedapannya bagus, ya motor-motor masih kedengaran halus-halus, tapi ini udah kekedapan mobil yang M lah. Bagus kekedapannya. Terus oke, ini mesin hybrid, mesin yang sama dengan tank 500-nya. Mesinnya halus juga. Ini di tank 300 ini mesin matinya, rasio mesin matinya itu lebih besar dibandingkan dengan yang tank 500. Ini lebih sering, lebih banyak matinya lah mesinnya dibanding 500. Itu tercerminkan juga dari kehematannya. Mobil ini lebih hemat daripada tank 500. Tapi sudah pasti memang ini lebih ringan daripada tank 500 dengan mesin yang sama. Harusnya nggak sejauh ini beda iritnya. Ini ternyata ini irit sekali. Nggak irit sekali ya. Ini tuh kami jalan biasa-biasa saja, ketemu tol dan ketemu macet. Ya jalanan normal di Jakarta lah. Ini 12,3 liter per 100 km. 8 km per liter. Di tank 500 tuh kalau nggak salah hasilnya 5 atau 6 km per liter gitu. 6 deh kalau nggak salah. Yang kurang lebih sama Land Cruiser juga keborosannya. Ini jauh lebih hemat. Ya memang
lebih kecil, cuma nggak jauh lebih kecil daripada yang 500. Jadi first impression nyetir mobil ini wow juga, di luar ekspektasi. Mengenai visibilitas, kami suka ngelihat kap mesin gede di depan gitu ya, kayak nyetir CJ7 atau Wrangler itu suka ngelihat kap mesin gede. Nah ini terasa di mobil ini kap mesin gede di depan, berasa bener-bener naik SUV. Tinggi, posisi kepala kita tuh tinggi dibanding sama mobil-mobil lain. Kacanya tuh kayak kecil, tuh kayak berasa Jeep sekali. Dan belakang parkir juga ya oke lah. Dan kalau urusan parkir nggak ada masalah. Dan di jalan sempit, pinggir-pinggir got nggak ada masalah juga. Pinggir-pinggir jurang nggak ada masalah juga. Kenapa? Karena ada kamera 360. Kita hidupkan langsung, bisa dihidupkan langsung deh. Transparan. Tuh, transparan, dia rekam dari sebelumnya gitu. Terus yang kami kaget lagi adalah suspensinya. Hohoho! Kirain empuk, ternyata enggak. Ini polder kecil-kecil ya, masih oke, karena itu gelombang besar. Kita posisi dulu termasuk kita bicara gelombang besar ya. Nah kalau untuk gelombang kecil, mobil ini kaku suspensinya. Misalnya jalan bentuknya agak keriting sedikit gitu ya, itu terasa kerasnya mobil ini. Tuh, itu juga folder yang lebih kecil lagi terasa kerasnya, gedernya tuh terasa. Kaku suspensinya. Untuk gelombang besar nggak bisa dibilang empuk, normal aja. Untuk gelombang halusnya keras ya. Kata halusnya apa ya dari keras ya? Nggak ada. Kaku deh. Tapi mungkin berkat kekakuan itu lebih stabil lah. Ini kan mobil leather frame ya. Tapi di tank 500 juga begitu, cuma nggak sekaku ini. Ada kakunya juga di tank 500. Cuma yang kami kaget ya, ada lumayan kaku itu, dan menurut kami kurang begitu enak itu adalah Land Cruiser 300. Terlalu kaku. Kalau kita ngelihat spionnya, ini spionnya tuh seperti spion yang nggak bisa dilipat, dan ternyata bisa dilipat ya kan. Kalau ngunci kita bisa set otomatis ngelipat, dilipat lagi jalan sempit gitu, bisa juga dipencet dua-duanya. Kalau untuk sehari-hari, rasa remnya kami agak kurang suka. Rasa remnya itu kayak menginjak, ini mirip sama tank 500 nya sih, kayak menginjak per aja gitu. Secara feel itu kurang natural, walaupun lebih parah versi EQS kemarin yang kami review sih. Kalau begitu kita lagi jalan, mungkin jalannya agak ngebut dikit, terus tahu ngerem terus diem, berhenti, nggak usah ngerem mendadak, nggak usah berhenti mendadak, tuh mesinnya kayak masih mau lari gitu. Ada cekukannya dikit. Nah kemudian setirnya itu keentengan ya. Untung ada 3 setelan yang bisa diatur. Dan yang paling kami suka justru yang paling berat, yang sport. Jadi kecepatan tinggi rasanya lebih stabil aja. Walaupun masih enteng juga, cuma lebih stabil aja rasanya. Oke, sekarang kita di tol, kita aktifkan adaptive cruise control. Santai. Itu ada garis jalan pun ada, walaupun mobilnya orange. Ada satu hal lagi kami tidak suka, itu sennya. Sennya model yang akan balik ke nol lagi, jadi setirnya jadi ngelawan-lawan sendiri. Jadi kalau di sen kiri, dia akan balik ke nol lagi gitu ya, kayak BMW atau Mini. Cuma problemnya adalah ketika kita hanya mau pindah jalur aja. Ntar betol dulu. Later. Ketika kita hanya mau pindah jalur aja, tapi mau kita batalin nih, misalnya kita mau ambil jalur kiri, kita colek dikit kan, nggak sampai habis kan, 3 kali kedip kan. Cuman kita suka mau nggak jadi ambil kiri, atau 1 kali 2 kali kedip aja cukup, kita mau kurangin. Kita begitu ngebatalin, kita jadi ngesen ke sebelahnya lagi gitu loh. Sebel. Ini adalah mobil off-roader, dan pada pengetesan ini kami tidak off-road kan karena tidak sempat. Kami yakin ini
jagonya kurang lebih sama tank 500. Tank 500 sudah kami coba off-road yang bahkan agak sedikit ekstrim ya, dengan ban halus, padahal itu hebat sekali, artikulasinya lumayan walaupun depannya tidak solid axle ya, seperti Setup Land Cruiser. Jadi ini belakangnya solid axle, depannya tidak, tapi pasti miring-miringnya jago seperti tank 500. Dan ini yang paling luar biasa, ada locker depan dan locker belakang. Coba. Terus kalau di kondisi tanahnya licin, kita bisa hidupkan ini untuk muter balik tank turn. Jadi muter baliknya patah, dia bisa differential brake atau differential acceleration torque. Ya gitulah. Kita oper ke mode sport. Langsung ngegas gara-gara rasio pedal gasnya langsung berubah. Sensitif sekali jadinya, kayak pengen ngebut terus mobilnya. Tapi lumayan stabil ini untuk ukuran mobil setinggi ini dan leather frame. Ya, lumayan nggak terlalu miring. Ya itu kompensasi kekerasannya. Ini mobil leather frame ya, lock to lock itu muternya lumayan banyak. Ya standar leather frame lah. Tapi radius putarnya bagus loh mobil ini. Oke, saatnya kita tes 0-100 tanpa nahan rem, langsung kita gas. 1, 2, 3. Suara apa tuh? Kayak ada suara supercharger. Cepet. Wow, not bad. Not bad, not bad, not bad. 7,32 detik, not bad. Nah, overall nyetirnya tank 300 buat dalam kota. Sayangnya nih suspensinya agak kaku, tapi ya mungkin tren zaman sekarang SUV leather frame tuh mesti kaku-kaku begini. Kami suka-suka aja sih, kami enjoy nyetirnya. Ada rasa gagahnya gitu loh. Dan kemudian kalau tiba-tiba pengen off-road, aman-aman aja, mobilnya bisa untuk off-road dan kemampuan off-roadnya luar biasa dengan locker depan dan belakang. Voice over. Overall, mengenai GWM Tank 300 cocok untuk Anda yang menginginkan kendaraan off-road di harga 800 jutaan dengan desain yang mengotak dan gagah. Dan sepertinya Tank 300 ini merupakan mobil yang punya capability off-road yang baik, sekaligus bermesin hybrid yang menjadikan mobil ini pilihan satu-satunya di kelasnya. Bagaimana menurut Anda tentang Tank 300 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini ada opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.